魔法が通じない。このベッドに施された特殊加工。Allen adalah pria jenius dengan sifat yang sangat introvert sejak masih kecil. Karena sifatnya yang sangat introvert, Allen yang suka menyendiri memutuskan untuk berhenti sekolah dari akademi bernama Athena dan mencari pekerjaan untuk bisa pergi dari keramaian. Jadi setelah putus dari Akademi Sihir Athena, Allen bekerja sebagai penjual ramuan yang sangat terkenal dan menghabiskan waktunya pada rumah yang telah dia temukan pada hutan sihir. Tapi pada suatu pagi, ketika Allen sedang membaca koran kabar kemarin, Allen gak sengaja mendapatkan kabar dari kerajaan tetangga tentang gadis buronan yang sedang kabur pada hutan tersebut. Tanpa gadis malang itu sadari, jika hutan yang penuh dengan kegelapan itu, terdapat seorang pria yang diberikan julukan sebagai Raja Iblis. Dan benar saja, ketika Allen sedang berpatroli pada tengah hutan, Allen gak sengaja menemukan gadis yang sedang terbaring dengan luka yang berada pada sekujur tubuhnya. Tetapi ketika Allen akan menyelamatkan gadis tersebut, datanglah beberapa kesatria kerajaan yang nampaknya sedang mencari gadis buronan itu. Merasa penasaran, Allen segera bertanya kepada mereka tentang apa yang telah gadis itu lakukan sampai dikejar oleh kerajaan. Tetapi, mereka justru menyerang Allen menggunakan pedang, kemudian menyuruh Allen untuk segera menyerahkan gadis itu. Yang tanpa mereka sadari, jika pria yang berada di hadapan mereka saat ini adalah Raja Iblis yang dirumorkan tinggal pada hutan tersebut. Dan karena sopan santun mereka telah hilang, 無影小魔法だとゲーム。 kemudian dengan menggunakan sihir manipulasi, Allen segera menanamkan ingatan kepada mereka agar mereka melapor kepada kerajaan jika gadis itu telah mati karena diserang monster. Lalu pada siang hari, Allen segera menyadarkan gadis itu di rumahnya, kemudian bertanya tentang nama dan apa yang sedang terjadi. Mendengar hal itu, gadis bernama Charlotte itu pun menjelaskan jika dia merupakan tunangan dari pangeran kerajaan bernama Niles yang akan segera menikah pada akhir tahun ini. Sayangnya, dia tiba-tiba difitnah oleh tunangannya sendiri tanpa menjelaskan kesalahan apa yang telah dia lakukan. Mendengar hal itu, Ellen pun beranggapan jika Charlotte mungkin telah difitnah oleh pangeran itu sendiri. Alasannya, kemungkinan pangeran telah menolak pertunangan itu atau mungkin sudah punya selingkuhan yang baru. Kemudian, Charlotte segera berpamitan kepada Ellen karena Charlotte tidak ingin merepotkan Ellen lebih jauh lagi. Tapi Ellen justru menolak hal tersebut dan bertanya tentang skill bersih-bersih yang Charlotte miliki. Lantaran setelah melihat Charlotte yang saat ini tidak punya tempat tinggal lagi, Ellen yang merasa kasihan dengan Charlotte memutuskan untuk mempekerjakan Charlotte di rumahnya. Namun karena Ellen terlalu baik kepadanya, Charlotte kembali menolak tawaran itu karena dia tidak ingin Ellen ditangkap akibat menyembunyikan buronan seperti Charlotte. Melihat Charlotte yang keras kepala, Ellen yang kesal segera memasang sihir pada jantungnya dan mengatakan jika dia akan mati jika Charlotte tidak menerima tawaran tersebut. あと言い方が悪い人みたいですけど、アレンさんずっと Hingga setelah membersihkan rumah Ellen yang sangat kotor, Ellen pun menyuruh Charlotte untuk mengerjakan hobinya, karena Ellen juga pengen mengerjakan pekerjaannya seperti biasa. Tapi ketika Ellen selesai bekerja pada sore hari, Ellen menjadi sangat terkejut melihat Charlotte yang sedang menunggu Ellen sambil menghitung debu yang ada di lantai. Melihat hal itu, Ellen segera bertanya kepada Charlotte tentang hal yang sering dilakukan Charlotte selama ini untuk menghabiskan waktu luangnya. Dan dia pun menjelaskan jika selama ini, Charlotte hanya dipaksa bekerja setiap hari dari keluarga yang telah mengadopsi Charlotte sebagai putri tiri mereka. Mendengarkan hal tersebut, Ellen yang merasa kasihan kepada Charlotte pun memutuskan untuk mengajari Charlotte cara menghabiskan waktu luangnya dengan hal-hal yang berbau kenakalan. Ya, siapa tahu dengan hal itu, Charlotte dapat menghilangkan kisah menyedihkannya dan sedikit melupakan hal yang sedang dia alami. Jadi pada kenakalan pertama yang akan Ellen ajarkan adalah berpesta dengan sake dan beberapa makanan yang sangat nikmat. Akan tetapi, ketika melihat beberapa hidangan yang telah Ellen berikan, Charlotte seketika menjadi sangat terharu karena dia tidak pernah diperlakukan baik seperti itu. Dan entah kenapa, ketika melihat Charlotte yang terharu dengan hal yang sederhana, Ellen pun merasa jika dia harus mengajari beberapa kenakalan lainnya agar Charlotte dapat melupakan kejadian kelam yang sedang dia alami. Untuk hal itu, Ellen segera menciptakan buku daftar untuk Charlotte berisikan tentang kenakalan yang akan Ellen ajarkan kepada Charlotte nanti. Bahkan saking seriusnya dengan hal itu, Ellen sampai nggak sadar jika dia telah bergadang hingga hari menjelang pagi.
Lalu ketika Ellen terbangun pada pagi hari, Charlotte segera menyambut Ellen dengan penuh semangat dan beberapa ruangan yang telah dia bersihkan. Ketika melihat sikap rajin yang luar biasa, Ellen pun masih kepikiran tentang pangeran yang tega berkhianat kepada gadis sebaik ini. Dan karena dia semakin kesal dengan kerajaan Nails, Ellen berjanji dari lubuk hatinya yang terdalam jika dia akan segera membalas kerajaan tersebut dan mengajar mereka untuk apa yang telah mereka perbuat kepada Charlotte. Tapi tak lama dari itu, datanglah driver paket bernama Mia yang datang untuk menjemput penjualan Ellen di pagi hari. Dan ketika melihat Ellen yang sedang bersama dengan seorang gadis cantik, Mia segera bertanya tentang hubungan di antara mereka berdua. Ellen pun menjelaskan dengan nada yang gelisah jika Charlotte merupakan pekerja rumah tangga yang telah resmi bekerja sedari kemarin. Tetapi ketika Mia memperhatikan tampang Charlotte lebih dekat lagi, Mia pun baru menyadari jika Charlotte merupakan gadis buronan yang sedang dicari oleh kerajaan Nails. Saat melihat Charlotte yang merasa khawatir, Mia segera menenangkan Charlotte karena dia tidak akan membongkar identitas dari para pelanggannya. Dan sebelum pergi meninggalkan rumah Ellen, Mia segera menawarkan beberapa hal yang dijual pada perusahaan mereka. Ya, siapa tahu Ellen dan Mia tertarik pada item-item tersebut. Melihat hal itu, Ellen segera menyuruh Charlotte untuk memilih hal yang dia inginkan sebagai hadiah atas kerja kerasnya selama ini. Hingga beberapa jam kemudian, Mia telah kembali dari perusahaannya untuk mengantar paket yang telah mereka berdua pesan. Dimulai dari paket Charlotte yang sederhana, sampai paket Ellen yang sangat di luar nikah. Melihat paket Ellen yang sangat besar, Mia segera bertanya tentang apa yang telah Ellen pesan untuk Charlotte. Lalu dengan senyuman andalannya, Ellen segera melepaskan pengait dari paket tersebut dan memperlihatkan samsak tinju dengan ukuran yang sangat besar. Kemudian, Ellen segera menempelkan gambar tunangan Charlotte dan menyuruh Charlotte untuk segera menghajar samsak itu. Akan tetapi, Charlotte justru menolak hal tersebut, mengatakan jika dia tidak ingin membalas dendam kepada siapapun. Bahkan, Charlotte malah menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah dia alami selama ini. Mendengarkan hal itu, Ellen menjadi semakin kesal dengan kerajaan Nails karena mereka telah membesarkan Charlotte dengan cara yang salah, sampai menciptakan perasaan sungkan yang sangat besar di dalam diri Charlotte. Dan untuk sementara waktu, Ellen yang semakin kesal dengan kerajaan Nails segera menyuruh Charlotte melemparkan tinju kepada Ellen agar Ellen dapat menghilangkan rasa kesalnya itu. Bahkan ketika Charlotte pengen menolak hal tersebut, Ellen segera melepaskan sihir gravitasi dan menyuruh tangan Charlotte untuk melepaskan tinju Pakueto full stack kepada Ellen. いいパンチだったぞ。 Namun tanpa mereka sadari, jika dari tadi mereka sedang diamati dari kejauhan oleh gadis cantik dan seekor mas bro dengan ukuran yang sangat besar. Sementara di rumah, ketika Ellen sedang ngopi dengan Charlotte pada siang hari, Ellen menjadi sangat terkejut melihat gadis bernama Ruka yang tiba-tiba datang ke rumah Ellen. Melihat Charlotte yang merasa canggung, Ellen segera mengajaknya berkenalan dengan Ruka dan menjelaskan jika Ruka merupakan adik tiri Ellen dari keluarga bernama Crawford. Tapi ketika melihat Ellen yang sedang tinggal bersama dengan gadis cantik saat ini, Ruka pun seketika menjadi salah paham dan mengira jika Ellen mungkin sedang berpacaran dengan Charlotte. Tetapi mereka segera membantahnya, kemudian menjelaskan jika mereka hanya sebatas majikan dan pembantu biasa. Setelah itu, Ellen segera menceritakan semuanya kepada Ruka tentang rencananya untuk mengajari kenakalan kepada Charlotte. Hingga setelah mendengarkan cerita yang terjadi kepada Charlotte selama ini, Ruka yang merasa kasihan mengatakan jika Ellen harus segera memberikan kenakalan yang lebih baik agar Charlotte dapat melupakan kenangan buruk yang telah dia alami. Ketika mendengarkan perkataan Ruka, Ellen menjadi semakin kesal karena Ruka seperti meremehkan rencana yang Ellen lakukan selama ini. Dan karena pertengkaran itu, Ruka segera menantang Ellen berduel dalam mengajari kenakalan yang lebih hebat kepada Charlotte. Akhirnya pada siang hari, Ellen segera berduel dengan Ruka dalam kontes mencari kenakalan yang terhebat. Dan sebelum itu, Ellen akan mengubah rambut Charlotte agar Charlotte tidak terlihat seperti buronan kerajaan. Tapi setelah mengubah rambutnya menjadi warna hitam, Ellen pun gak sengaja mengatakan jika Charlotte terlihat lebih cantik dari biasanya. Ketika mendengar hal itu, Charlotte pun hanya bisa terdiam sembari menahan rasa salting yang sangat luar biasa. Jadi pada kenakalan yang pertama, Ruka akan mengajak mereka di toko para gadis untuk mengganti gaun Charlotte menjadi semakin 恥ずかしいです。 すべすべしていて。 Ketika memperhatikan Charlotte yang memakai gaun tersebut, Ellen pun tidak bisa memalingkan pandangan dan mengakui jika Charlotte memang sangat cantik menggunakan gaun tersebut.
Akan tetapi, di saat Charlotte menggunakan gaun lainnya, Ellen menjadi sangat terkejut melihat beberapa bekas luka yang telah pangeran berikan kepadanya. Hal itu sangat menghancurkan perasaan mereka ketika melihat gadis sebaik Charlotte mendapatkan perlakuan buruk dari kerajaannya sendiri. Setelah itu, Ellen segera mengantar mereka ke beberapa toko lainnya agar Charlotte dapat menghabiskan uang yang termasuk dalam kenakalan. Tapi ketika Ellen sedang mengajak Charlotte pada toko souvenir, datanglah beberapa preman di kota itu yang gak sengaja menabrak Charlotte sampai terampas kepada Ellen. Pada awalnya, Ellen tidak berniat mencari masalah dengan mereka, dikarenakan Charlotte telah mengajari Ellen untuk menahan emosinya. Tapi mereka justru semakin memprovokasi Ellen dan menyuruh Ellen untuk menyerahkan Charlotte selama 3 malam kepada mereka. すまない。喧嘩をしないと約束。 Tetapi ketika mereka akan segera pergi dari sana, datanglah bos dari para gangster itu yang tidak terima karena Ellen telah mengajar kedua personilnya. Namun ketika dia memperhatikan wajah Ellen kembali, golem bernama Magus itu pun baru menyadari jika pria yang berada di hadapannya saat ini merupakan Raja Iblis yang paling terkenal. Mengetahui hal tersebut, Magus segera menyuruh kedua personilnya untuk bersujud karena Ellen merupakan Raja Iblis yang sangat kuat, sekaligus dia merupakan murid dari akademi terkenal bernama Athena. Pada keesokan harinya, Ruka nggak sengaja melihat Ellen yang sedang lesu di depan rumah sambil memperhatikan hutan dengan perasaan yang gelisah. Ketika ditanya, Ellen lantas menjelaskan bahwa beberapa jam yang lalu, Charlotte sedang pergi di kota sendirian dan menyuruh Ellen untuk tidak ikut bersamanya. Ketika mendengarkan hal itu, Ruka yang merasa khawatir kepada Charlotte pun memutuskan untuk segera mengawasi Charlotte yang sedang berada di kota itu. Ditakutkan ada beberapa gangster lain yang nantinya berniat jahat kepada Charlotte. Jadi pada hari itu, mereka akan mengamati Charlotte dari kejauhan, memastikan jika Charlotte tidak diganggu oleh para gangster lainnya. Bahkan pada siang hari, Ellen segera menghajar beberapa preman di daerah tersebut untuk memberikan peringatan kepada mereka agar mereka tidak mengganggu Charlotte lagi. Hingga pada sore hari, Ellen yang semakin khawatir kepada Charlotte memutuskan untuk segera bertemu dengannya. Kemudian, Charlotte segera memberikan hadiah kepada Mia dan Ruka sebagai rasa terima kasih atas bantuan mereka selama ini. Dia juga meminta maaf kepada Ellen karena dia tidak dapat menemukan hadiah yang pas dengan Ellen. Jadi sebagai gantinya, Charlotte akan memperbaiki jubah Ellen yang rusak, yang seketika membuat Ellen menjadi sangat salting. Dan keesokan hari, Mia segera mengantarkan tiket berlibur kepada Ellen karena mereka sedang berencana untuk berlibur di pemandian air panas. Namun tanpa mereka sadari, jika tiket yang Mia berikan tersebut merupakan tiket yang telah dimodifikasi oleh Ruka dan Mia agar liburan tersebut terasa seperti bulan madu yang sangat indah. Lalu pada siang hari, Ruka dan Mia akan menyusul mereka dari belakang untuk menerapkan hal yang telah mereka rencanakan. Dan benar saja, ketika Ellen sedang membaca daftar yang akan mereka lakukan di sana, Ellen menjadi sangat terkejut karena melihat beberapa daftar skibidi yang juga tercantum pada daftar tersebut. Mendengar hal itu, Charlotte seketika menjadi sangat salting karena dia akan segera melakukan beberapa hal skibidi bersama dengan Ellen nantinya. Singkat cerita, ketika mereka sampai di pemandian air panas, mereka segera disambut oleh waiters bernama Rina yang siap memberikan jasa terbaik untuk mereka berdua. Dimulai dengan kamar yang terdapat double bed, sampai dengan kostum renang yang sangat skibidi. Ketika melihat hal tersebut, Ellen pun kembali teringat dengan senyuman Mia ketika Mia memberikan tiket liburan tersebut kepada mereka. Akhirnya pada hari itu, mereka berdua harus menahan rasa salting mereka sembari pasrah dengan mengikuti beberapa rancangan yang telah berada pada daftar tersebut. Tapi meskipun dia menahan rasa salting yang sangat luar biasa, di lain sisi, Charlotte merasa sangat bahagia karena dia tidak pernah merasakan nikmatnya pemandian air panas seperti ini. Mendengarkan hal itu, Ellen juga sangat merasa bersyukur kepada rencana Mia, karena meskipun harus menahan imannya di samping melon Charlotte yang sangat besar, setidaknya Ellen masih dapat melihat kebahagiaan di wajah Charlotte. Tetapi ujian yang sebenarnya akan segera dimulai pada malam hari, karena pada malam itu, Ellen harus tidur bersama dengan Charlotte di kamar yang sangat sempit. Pada situasi tersebut, Ellen hanya bisa menahan rasa saltingnya saat melihat gadis cantik yang sedang tidur di samping Ellen.
Sementara di luar kamar, Ruka dan Mia menjadi sangat bahagia karena rencana yang telah mereka ciptakan dapat berjalan tanpa kendala. Akan tetapi, di tengah malam yang sepi itu, kita akan melihat kapibara yang pernah muncul di awal cerita sedang mengamati Ellen untuk merencanakan hal yang buruk kepada mereka. Setelah menikmati pemandian air panas, Ellen akan segera mengajak Charlotte melihat beberapa monster yang berada pada kebun monster. Dan karena mereka berdua terlihat seperti pasutri yang baru saja menikah, pria tua yang sedang menjual bando segera memberikan bandonya kepada mereka agar mereka terlihat seperti pasangan yang sangat serasi. Akan tetapi, ketika mereka sedang bermain dengan beberapa monster yang lucu, datanglah seorang gadis dengan wajah yang sangat cantik karena dia ingin meminta bantuan kepada Ellen dan Charlotte. Ternyata, gadis itu ingin meminta bantuan kepada mereka untuk menjinakkan serigala Fenrir yang sedang tersesat di kebun monster itu. Namun ketika Ellen akan memberikan sihir untuk menenangkan serigala tersebut, datanglah para petugas dengan wajah yang panik, mengatakan jika induk dari serigala itu kini sedang mencari anaknya. Mendengar hal tersebut, Ellen segera menyuruh Charlotte untuk menjinakkan serigala tersebut, sementara dia akan segera pergi menahan amukan dari induk serigala yang sedang mengamuk mencari anaknya. Dikarenakan induk serigala merupakan monster yang sangat kuat, Ellen segera mengajak Mia dan Ruka juga untuk membantunya mengatasi masalah tersebut. Jadi Mia dan Ruka akan bertugas untuk mengevakuasi beberapa orang di sana, sementara Ellen akan segera menahan amukan dari induk serigala. Dan saat ini, Ellen akan mengulur waktu kepada Charlotte hingga Charlotte dapat menenangkan anak serigala itu. Akan tetapi, ketika Ellen sedang menahan kemarahannya, datanglah seekor mas kapibara yang telah mengamati Ellen selama ini. Kemudian, kapibara itu menjelaskan jika dia telah menebarkan fitnah terhadap Ellen agar induk serigala mengira jika Ellen lah yang telah menangkap anaknya. Dan alasan dibalik perbuatannya adalah karena merasa kesal saat melihat Ellen yang mengejarkan hal nakal kepada gadis sebaik Charlotte. Mendengar hal itu, Ellen segera menjelaskan kepada Mas Bro kalau dia hanya mengajari kenakalan biasa kepada Charlotte yang bertujuan agar Charlotte dapat melupakan kejadian di masa lalu. Untungnya, tak lama dari itu, datanglah Charlotte dan beberapa monster lainnya yang datang untuk menghentikan pertarungan tersebut. Melihat kedatangan anaknya dengan kondisi yang sehat, induk serigala pun segera menghentikan serangan mereka dan meminta maaf atas salah paham yang telah terjadi. Kemudian, Charlotte segera mengatakan kepada Mas Kapibara jika Ellen merupakan pria yang paling baik yang pernah dia temukan. Dia juga menjelaskan jika kenakalan yang Ellen ajarkan selama ini adalah pengalaman terbaik yang pernah dia rasakan. Melihat Charlotte yang sangat mencintai Ellen, Kapibara pun memutuskan untuk segera menyerah dan menyadari jika apa yang telah dia lihat selama ini ternyata hanya salah paham biasa. Namun ketika mendengarkan perkataannya, Charlotte malah menjadi salting karena Kapibara mengatakan jika Charlotte sedang mencintai Ellen. Namun setelah insiden tersebut, anak serigala yang telah Charlotte jinakkan kemarin malah pengen pulang bersama Charlotte ke rumah Ellen untuk menjadi peliharaan mereka. Bahkan sebagai permintaan maaf atas salah paham kemarin, Kapibara pun mutusin untuk pulang bersama mereka. Ya, siapa tahu Mas Bro dapat membantu pekerjaan Charlotte di rumah Ellen. Hingga ketika mereka pulang di rumah, Charlotte segera memberikan nama Luna kepada serigala itu dan melatih Luna untuk menjadi serigala yang patuh kepada majikannya. Sadar dengan kehadiran beberapa personil tambahan di rumah mereka, pada siang hari, Ellen segera menciptakan pemandian air yang sangat besar agar Luna dapat membersihkan tubuhnya dengan sangat mudah. Melihat kolam pemandian yang terlihat menarik, Kapibara yang penasaran dengan rasanya segera mengubah tubuhnya menjadi gadis bermelon besar menggunakan sihir manipulasi yang telah dia pelajari. Dan pada siang hari, Charlotte segera mengatakan terima kasih kepada Ellen karena Ellen telah memberikan kebahagiaan kepada hewan peliharaannya. Tapi ketika mereka sedang bersantai pada siang hari, tiba-tiba muncul gadis ireng dari bawah tanah yang protes karena air pemandian sudah tumpah ke dalam rumahnya. Dan siapa sangka, gadis elf bernama Dorothy tersebut ternyata merupakan pemilik asli dari rumah yang Ellen temukan. Jadi 30 tahun yang lalu, dia memutuskan untuk tinggal sementara di bawah tanah untuk kabur dari manajer Dorothy yang memaksanya untuk mengejar deadline. Mendengar hal itu, Ellen menjadi sangat terkejut karena Dorothy telah bersembunyi selama 3 dekade hanya untuk meninggalkan deadline perilisan novel terbaru.
Dan karena mengetahui jika Ellen merupakan pria yang baik, Dorothy akan mengizinkan mereka sementara untuk tinggal di rumahnya dengan beberapa syarat yang telah dipertimbangkan. Jadi pada persyaratan itu, Dorothy meminta bantuan kepada Charlotte dan Ellen untuk berakting menjadi pasutri yang baru saja menikah. Karena dengan begitu, Dorothy akan mendapatkan referensi untuk menuntaskan novel yang telah dia tunda selama 30 tahun terakhir. でも30年にわたる僕 Akhirnya, pada keesokan hari, Ellen dan Charlotte segera berakting menjadi beberapa karakter dengan kisah cinta yang berbeda-beda pada karakter yang mereka perankan. Dimulai dari berakting sebagai rumah tangga yang sederhana, hingga menjadi pangeran yang jatuh cinta kepada putri kerajaan. Di sini, mereka harus berakting sebaik mungkin agar Dorothy tidak mengusir mereka dari kediaman rumah Ellen tersebut. Pada beberapa peran lainnya, mereka juga dibantu oleh peran Capybara dan Luna agar akting yang mereka ciptakan dapat terlihat semakin natural. Terlebih lagi, karena Capybara dapat mengubah tubuhnya menjadi gadis bermelon besar, Dorothy segera menggunakan tubuh Capybara itu untuk berperan sebagai karakter sampingan pada akting mereka. Tetapi saat mereka akan segera menuntaskan akting terakhir, manajer Dorothy tiba-tiba menjebol tembok rumah dan menyuruh Dorothy untuk segera mengumpulkan novel yang telah dia tinggalkan selama 30 tahun terakhir. Dan meskipun pekerjaan Dorothy belum selesai sepenuhnya, manajer Dorothy yang kesal pun mengatakan, selesai nggak selesai harus segera dikumpulkan. Namun, ketika Charlotte dan Ellen akan beristirahat pada siang hari, Ruka tiba-tiba datang dengan wajah yang panik untuk menjelaskan jika adik Charlotte yang bernama Natalia sedang terlibat masalah pada akademi bernama Athena. Setelah mendengar kabar tersebut, Ellen segera mengantar Charlotte kembali ke Akademi Athena untuk melihat kondisi dari Natalia yang sedang terkena masalah. Di sini, Charlotte menjadi sangat khawatir karena Natalia merupakan adik yang sangat berharga dan berbeda dari para bangsawan lainnya. Di mana ketika para bangsawan dan keluarga sangat benci terhadap Charlotte, Natalia justru merasa jika dia adalah gadis yang sangat baik. Dan sebelum mereka sampai di sana, Ruka segera menjelaskan masalah yang terjadi kepada Natalia hingga mereka harus segera berangkat untuk melihat kondisi Natalia. Di sini, Ruka menjelaskan bahwa setelah kepergian Charlotte dari kerajaan Neels tersebut, keluarga Natalia menjadi semakin hancur dan Natalia melarikan diri untuk bersekolah di Akademi Athena. Hingga ketika sampai di sana, mereka segera disambut oleh ayah tiri Ellen yang mengira jika Ellen sedang pulang bersama dengan pacarnya. Lantaran setelah merawat Ellen selama ini, untuk pertama kali, dia melihat Ellen yang pulang bersama dengan seorang gadis. Dan karena tidak ingin suasana itu hancur, Ellen mengajak Charlotte untuk segera berpura-pura pacaran agar tidak menimbulkan rasa kecewa dari kedua orang tua tirinya. Setelah itu, Ellen segera menanyakan kondisi Natalia yang telah menjadi murid pada Akademi Athena. Kemudian, mereka segera menampilkan rekaman sihir kepada Ellen yang memperlihatkan sikap Natalia pada akademi tersebut. Di mana setelah menjadi murid nomor 1 di sana, sikap Natalia perlahan berubah menjadi gadis yang sangat sombong yang suka bertengkar dengan beberapa murid lainnya. Dia bahkan telah membangun fraksi yang sangat terkenal di sana agar para murid dapat menghormati Natalia. Ketika mendengar hal tersebut, Charlotte menjadi sangat terkejut dengan perubahan sikap Natalia yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dan karena mereka berdua terlihat seperti pasangan yang baru saja menikah, Ibu Ruka yang mengira jika mereka berdua telah berpacaran, segera mengantarkan mereka pada kamar yang sangat pas untuk berduaan. Tentu saja, pada malam hari, Ellen harus menahan pedang Excaliburnya pada kamar yang telah dipersiapkan untuk bermain skibidi. Ikang. Dengan adanya gadis cantik yang sedang tertidur di sampingnya, Ellen menjadi sangat insomnia karena dia tidak dapat tidur dengan mudah. Dan karena hubungan palsu mereka saat ini terlihat sangat nyata, Ellen yang semakin merasa salting segera bertanya kepada dirinya sendiri tentang perasaan yang mungkin harus segera dia katakan kepada Charlotte. Tapi, karena dia takut hubungan mereka akan segera asing jika diucapkan, Ellen memutuskan untuk menahan perasaannya daripada harus berakhir seperti kisah cinta yang menonton video ini. Hingga pada keesokan hari, mereka segera berkunjung di Akademi Athena untuk mengamati beberapa perubahan sikap yang terjadi kepada Natalia. Berharap jika setelah dia mati, mereka dapat menemukan cara untuk mengembalikan sifat Natalia yang lama.
Untungnya, karena punya sihir manipulasi yang sangat luar biasa, Natalia bahkan tidak dapat memvalidasi jika gadis berambut hitam itu merupakan Charlotte yang sedang menyamar. Jadi sebelum melancarkan rencana mereka, Charlotte akan mendekati Natalia terlebih dahulu untuk mengamati perubahan sikap yang terjadi kepada Natalia. Tetapi saat mereka akan makan pada siang hari, datanglah beberapa bocil yang merupakan saingan Natalia yang datang untuk merusak makan siang Natalia tersebut. Melihat sopan santun dari para bocil yang telah menghilang, Ellen segera membelenggu mereka pada domain expansion dan memperlihatkan separuh kekuatannya yang luar biasa. そして一番大事なの起こらないように徹底的 Dengan begitu, Natalia tidak akan kerepotan mengajar mereka, ya karena Charlotte tidak menyukai adanya permasalahan. Semenjak insiden tersebut, hubungan di antara Charlotte dan Natalia menjadi semakin akrab, dan Natalia juga semakin percaya jika Ellen dan Charlotte merupakan orang yang baik. Bahkan pada siang hari, Natalia akan menunjukkan hal yang sangat menarik kepada Charlotte tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kakak tirinya. Yang tanpa dia sadari, jika gadis yang saat ini berada di hadapannya adalah Charlotte yang sedang menyamar sebagai temannya. Namun pada siang hari, ketika Natalia akan memperlihatkan kotak tersebut, Natalia menjadi sangat terkejut melihat kopernya yang telah menghilang dari kamarnya. Di saat yang sama, Natalia nggak sengaja bertemu dengan surat di atas meja yang berupa tantangan dari bocil kemarin untuk mengajak Natalia berduel jika Natalia ingin kembali mendapatkan koper tersebut. Sementara itu, ketika Ellen sedang nyantai pada siang hari, datanglah Kapibara dengan wajah yang panik mengatakan jika Natalia sedang berada di dungeon monster. Hingga ketika sampai pada dungeon monster, Natalia kembali bertemu dengan bocil kemarin yang pengen memberikan tantangan untuk membalas perbuatan Ellen dan Natalia kemarin. Jadi pada tantangan tersebut, dia akan melempar koper itu ke dalam dungeon dan mereka harus segera merebut koper itu dengan cara apapun. Akan tetapi, ketika Natalia berhasil menangkapnya, tiba-tiba datanglah monster dengan ukuran yang sangat besar yang datang setelah mendengarkan suara manusia yang berada di sana. Untung saja, ketika monster itu akan melepaskan serangan kepada mereka berdua, datanglah Charlotte yang datang setelah mencari Natalia karena dia menghilang dari kamarnya. Namun tak lama dari itu, datanglah monster dengan ukuran yang lebih besar yang datang setelah mendengarkan suara yang ditimbulkan oleh bocil beban ini. Tetapi, ketika monster itu akan segera menyerang mereka, これってもしかして melihat Charlotte yang sedang terluka, Ellen yang merasa kesal segera melepaskan aura berwarna ungu yang berhasil mengalahkan monster itu dan membuatnya takut. Pada saat yang sama, sihir pada rambut Charlotte perlahan menghilang karena sihir Ellen hampir habis setelah menggunakan kekuatan aura tadi. Dan ketika melihat Charlotte yang berambut pirang, barulah Natalia menyadari jika gadis yang selama ini menjadi temannya ternyata merupakan Charlotte yang sedang menyamar. Kemudian, bocil beban itu segera meminta maaf kepada mereka karena dia telah menjebak Natalia ke dungeon tersebut. Lalu pada akhir dari anime ini, kita pun akan melihat kehidupan Charlotte dan Ellen yang kembali dan terlihat lebih mesra dari sebelumnya. Di sini, Ellen pun menyadari jika suatu hari nanti, Ellen harus segera mengatakan perasaannya yang selama ini telah tertunda.